Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap kalian baik-baik saja dan semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha jamur kalian semakin tambah maju dan barokah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya proses penyetiman atau proses sterilisasi backlog jamur tiram, dan tentu saja menggunakan alat yang sangat sederhana tanpa menggunakan mesin-mesin yang berbiaya mahal. Baik teman-teman, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menguras atau membersihkan isi tong kosong ini, tong atau drum ini, dan menggantinya menggunakan air yang baru. Nah, untuk ketinggian airnya sendiri biasanya saya menggunakan volume setinggi 15 cm saja, dan saya selalu mengganti air baru gitu. Setiap mau setim ulang saya ganti yang baru. Nah, setelah itu, ini adalah backlog yang kemarin saya bikin gitu kan. Di videonya sudah ada yang di video kemarin gitu loh teman-teman. Ini backlog yang kemarin, dan hari selanjutnya atau esok harinya saya langsung steam. Kenapa seperti itu? Karena saya memiliki alasan tersendiri. Nah, untuk isi dari drum ini sendiri ya, saya isi sebanyak 3 tingkat. Nah, untuk setiap tingkatannya itu berisi 19 backlog. Jadi ada di dalam tong sendiri itu ada 3 tingkat, dan tiap tingkat berisi 19 backlog. Nah, selain itu di atasnya juga akan saya beri tambahan menggunakan rak. Untuk raknya sendiri saya bikin menggunakan bambu seperti ini, jadi biayanya benar-benar murah, dan diameter rak ini sama dengan diameter tong atau drum tadi itu ya, sama persis gitu. Nah, untuk satu rak sendiri ini juga isinya 19 backlog. Nah, ketika sudah ditata rapi seperti itu, pastikan ya kalian mengikatnya dengan sekuat mungkin dan sekencang mungkin agar nanti waktu proses penyetiman itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan itu kenceng banget seperti ini ya. Saya mengikatnya cuma menggunakan tali rafia saja, dan satu tong itu saya tambahi sebanyak 3 rak seperti ini atau 3 susun. Nah, dan untuk langkah selanjutnya adalah meletakkan rak tadi yang sudah selesai ditata ke atas tong ini ya. Jadi pastikan setiap ujung dari rak yang paling bawah itu dipastikan kalian harus di atas bibir tongnya ya. Jadi biar nanti ketika proses penyetiman itu enggak roboh. Jadi kalau biasanya diletakkan cuma di atas backlog itu biasanya roboh gitu teman-temannya. Jadi pastikan dulu raknya itu di atas tong. Nah, setelah itu untuk menambah volume biasanya saya tambahi lagi setiap susunan tong ini, setiap susunan backlog ini sebanyak 2 biji backlog. Nah, setelah itu baru dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Nah, untuk ukuran plastiknya sendiri saya menggunakan yang berdiameter itu 100 cm atau 1 meter. Nah, itu biasanya pas sama ukuran dari tong tersebut. Nah, untuk ketebalannya sendiri saya menggunakan 0,10 seperti itu teman-teman. Itu ketebalan yang cukup lah. Nah, jangan lupa juga pastikan di atas dari plastik tadi itu ditambahi cerobong. Nah, saya sendiri menggunakan cerobong itu dari bambu, dan bambunya itu berlubang ya di atasnya, itu sebagai tempat keluarnya uap air jika terlalu panas gitu. Nah, setelah itu baru diikat menggunakan ban bekas. Jadi diikat ini sebanyak 2 lapis, dan dipastikan ikatannya itu sangat-sangat kencang gitu. Nah, selanjutnya
saya membungkus lagi setelah plastik itu dibungkus menggunakan karung bekas seperti ini. Nah, pekerjaan ini atau dibungkus menggunakan karung seperti ini adalah untuk menghindari plastik kita itu bolong gitu kan. Biasanya kalau kena jilatan api kayak gitu, itu biasanya nanti bolong kan gitu. Itu biasanya berpengaruh ke hasil kalian, ke hasil penyetimannya itu biasanya nggak sempurna gitu ya. Jadi pastikan semuanya itu dari bawah ke atas itu dilapisi menggunakan karung. Nah, jika ada, ini cuma contoh aja ya, ini jika ada kayak gini yang nggak tertutup sempurna, itu biasanya nanti akan terkena panas dan itu bisa bolong. Jadi kalian bisa menambahi seperti ini. Pokoknya serapat mungkin lah teman-teman ya, dan diikat sekencang mungkin gitu. Nah, setelah semuanya dilapisi menggunakan karung, ini adalah lapisan terakhir. Saya menggunakan talang air. Talang air ini sendiri berukuran lebar 70 cm. Nah, dan diikat menggunakan kawat. Nah, ini bertujuan juga sama sebagai pengaman dari jilatan api terhadap plastik tong itu gitu kan. Biar nggak bolong lah. Seperti itu, biar hasilnya itu bagus kalian. Nah, seperti ini hasilnya. Baru setelah itu kita lakukan proses pembakaran atau penyetiman. Nah, di proses penyetiman ini sendiri saya menggunakan bahan bakar itu berupa kayu gitu. Nah, saya menggunakan bahan bakar kayu sendiri itu karena satu, ketersediaan dari kayu sendiri itu masih cukup banyak ya di tempat saya, dan harganya juga jauh lebih murah daripada menggunakan gas. Nah, untuk lama proses penyetiman ini sendiri adalah sekitar 7 jam. Jadi 7 jam saja ya teman-teman. Dan hitungannya itu saya hitung setelah pertama kali saya membakar kayunya. Jadi jam berapa saya hidupkan, baru 7 jam kemudian saya matikan. Dan seperti itu saja ya, kita tunggu sampai benar-benar matang aja. 7 jam insya Allah itu cukup ya teman-teman. Nah, seperti itu dulu penjelasan dari bagaimana cara saya melakukan proses sterilisasi ini. Semoga kalian paham dan mengerti gitu. Jadi kalau memang ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman kalian, dan jangan lupa pula kalian subscribe channel ini agar saya juga lebih semangat bikin video ke depannya. Nah, untuk video ke depan akan saya upload bagaimana cara proses penanaman atau inokulasi. Jadi pastikan kalian tonton di video selanjutnya. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.